Shalom saudara. Haleluya. Pagi hari ini saya akan berbicara pada temanya tentang authority dan influence. Di mana saudara dan saya diberikan kuasa yang bisa mempengaruhi, bukan dipengaruhi saudara ya. Kenapa? Karena kalau kita dipengaruhi oleh dunia enggak ada bedanya. Tapi bulan ini kita berbicara di dalam pikiran kita, tanamkan bahwa kita memiliki otoritas dan kuasa yang dari Tuhan untuk apa? Untuk bisa mempengaruhi. Maksudnya mempengaruhi yang bagus, saudara, yang sesuai firman. Yang Tuhan katakan bahwa kerajaannya yang kekal. Amin. Amin. Nah, saya kasih judul Call to Make a Difference. Saudara dan saya dipanggil untuk membuat satu perubahan, oke? Saudara, saya percaya setiap dari kita di tempat ini itu dipanggil oleh Tuhan. Saudara jadi Kristen itu dipanggil sama Tuhan. Ada amin gak? Bukan saudara Kristen brojol, oh karena papa mamaku, kakek nenekku sudah Kristen, jadi aku ikut Kristen. Enggak gitu saudara. Saudara tahu bahwa kakek nenek saudara sudah dipanggil Tuhan, itu sangat luar biasa. Berarti saudara generasi penerus yang harus mengerti lebih lagi bahwa kuasa yang ada di dalam dirimu itu bukan untuk show up saudara. Bukan untuk pamer-pameran gitu. Tetapi untuk menunjukkan siapa Yesus sebenarnya dalam hidup saudara dan saya. Ada amin. Jadi, sekali lagi nih, kalau saudara Kristen, mengaku Kristen, saudara nggak nganggur loh Kristennya. Saudara dan saya punya tugas, amin. Make a difference, amin. Siap mau make a difference? Ayatnya itu di Lukas 9 ayat 1 sampai 2 saudara. Di sini dikatakan gini, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Kita baca Inggrisnya juga sekalipun gak ada ininya ya. Now Jesus called together the 12 disciples and gave them the right to exercise power and authority over all the demons and to heal the disease. Then he sent them out on a brave journey to preach the kingdom of God and to perform healing. Nah, amin. Jadi bahasa Inggrisnya lebih jelas saudara ya. Saudara dan saya diperlengkapi sama Tuhan, itu diperlengkapi apa? Kalau bahasa Indonesianya tenaga dan kuasa. Bahasa Inggrisnya power and authority. Ini enggak sembarang loh saudara. Tuhan sendiri yang ngasihin. Tadi ada kesaksian dari Pak Arifin katakan seseorang yang sakit, terus dia pergi ke orang pinter, disuruh makan apa tadi? Apa? Kura-kura kecil. Loh, kura-kura cilik itu loh dimakan, itu sebagai obatnya. Yang ngasih petunjuk siapa? Orang itu. Tetapi yang jelas Tuhan Yesus itu sendiri yang ngasih saudara apa? Impartasikan apa? Mana yang 5.000 orang di sini? Ini kok ada suaranya. Power and authority. Jadi saudara dan saya ini nerima apa? Power dan authority ada di dalam hidupmu. Jadi kalau saudara sudah terima Yesus, saudara terima power and authority jelas. Ya. Dan kalau saudara membawa jiwa atau menjadi saksi, saudara jangan bilang lagi, aku nggak bisa ngomong Pak. Saya nggak bisa bicara Pak, saya nggak bisa doa. Jangan suruh saya bersaksi Pak, saya nggak bisa. Saudara tahu bahwa saudara mendapat power and authority dari Tuhan, selanjutnya adalah apa? Mengutus mereka yang sudah dapat ini, tenaga dan kuasa tadi, power and authority ini, enggak untuk nganggur saudara. Enggak untuk show off. Enggak, untuk apa? Baca selanjutnya. Tuhan Yesus mengutus
Katakan namamu. Tuhan Yesus mengutus Santoso untuk memberitakan kerajaan. Dan untuk menyembuhkan orang. Makanya kalau disuruh doain, aduh saya nggak tahu Pak, kalau saya doain orangnya mati. Malah nggak sembuh, malah mati. Ya nggak apa-apa saudara, kalau memang itu waktunya, jangan takut untuk berdoa. Karena saudara dan saya memiliki apa? Yes. Jadi saudara jangan nganggur ya. Saudara memiliki kuasa itu besar loh. Yang ngasih siapa? Ya, Yesus lewat Roh Kudusnya ada di dalam hidup saudara dan saya. Jadi bukan orang pinter loh yang ngasihin, bukan dukun, bukan paranormal, bukan. Yesus sendiri yang memiliki segala kuasa, itu yang memberikan, mengimpartasikan kepada saudara dan saya. Kalau saya yang impartasikan, mungkin saudara ragu-ragu, ini Santoso bener enggak ini pendetanya ini, kan gitu kan? Apalagi sekarang banyak pengajaran yang menyesatkan. Kalau saudara enggak mengerti ini, saudara akan menerima kuasa dan otoritas bukan dari Yesus. Dari seseorang yang menganggap bahwa dia Yesus, kan aneh saudara. Ya, padahal Yesus sendiri sudah bilang, aku memberikan kamu kuasa dan otoritas. Amin. Katakan, aku sudah menerima kuasa dan otoritas Tuhan. Untuk apa? Dan menjadi saksi, berdoa, menyembuhkan. Bahkan ayat yang pertama itu menguasai loh. Bukan menundukkan lagi. Menguasai siapa? Si jahat. Padahal kita sekarang sering dikuasai oleh si jahat. Kan kebalik saudara. Harusnya anak-anak Tuhan bangkit dan melawan kuasa itu. Kuasa si jahat itu. Di mana saudara dan saya memiliki. Lah sekarang anak-anak zaman sekarang nih, zaman now. Disuruh ke kamar mandi, nggak berani, takut gitu. Padahal saudara diberi kuasa dan otoritas untuk apa? Menguasai setan-setan. Bahkan menyembuhkan yang sakit. Oke. Next, seorang John F. Kennedy bilang gini saudara. One person can make a difference and everyone should try. Seorang John Kennedy ini saudara tahu kan? Tak perlu dijelaskan dan siapa dia? Seorang presiden Amerika yang mengatakan bahwa semua kita ini ada kuasa bisa membuat different. Ada membuat perubahan. Dan masalahnya gak ada orang yang mau mencoba. Masa sih aku bisa meragukan dirinya? Padahal Yesus sudah bilang tadi, aku berikan kamu kuasa dan otoritas. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan. Bukan untuk menjadikan diri kita raja. No, Tuhan tidak bilang gitu loh. Saudara dan saya diperlengkapi kuasa. Untuk apa? Untuk menguasai si jahat. Untuk apa? Berdoa menyembuhkan. Untuk doa apa? Melepaskan orang-orang yang terikat. Bukan untuk diriku supaya saudara sanjung saya. Enggak saudara, enggak boleh. Apapun kuasa yang saudara miliki dan otoritas yang saudara miliki dan saya miliki, bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk glorify His name. Tapi kebanyakan orang sudah memiliki kuasa. Nih kalau enggak ada aku, enggak bisa. Nah ini gawat saudara. Itu kacang lali kulite. Kita tahu bahwa kuasa dan otoritas itu dari siapa? Dari Tuhan. Ayo kita kembalikan ke Tuhan. John Kennedy aja bilang, every person can make a difference. Sekarang masalahnya, saudara dan saya gak mau mencoba, ayo lakukan. Tenaga dan kuasa yang saudara saya miliki harus dipraktekkan. Oke? Jangan lagi berdoa, Tuhan buat satu mujizat. No, itu Tuhan sudah berikan kita kuasa, sekarang timingnya kita harus nyatakan perbedaan itu. Ya, dari siapa? Dari lewat saudara dan saya. Ya, jangan menyuruh orang lain lagi, tapi saudara dan saya memiliki kuasa itu. Markus 16 ayat 15-16 dikatakan gini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah
ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. He who has believed in me and has been baptized will be saved from the penalty of God's wrath and judgment. But he who has not believed will be condemned. Ini firmannya jelas, saudara dan saya sudah diberi apa tadi? Kuasa dan otoritas, power dan otoritas tadi untuk spread the gospel. Enggak disuruh, ayo sana pergi. Enggak. Tuhan tahu saudara enggak mampu. Dia tahu kita semua enggak mampu. Tapi Tuhan perlengkapi kita dengan kuasanya lewat Roh Kudusnya. Sehingga saudara dan saya ada satu misi dalam hidupmu untuk spread the gospel. Kemana spread gospelnya? Seluruh dunia. Bahkan kita menjadi ambassadors of Christ. Jadi langsung kita dalam pikiran saudara ini dijelaskan, kamu adalah ambassadors of Christ. Makanya rock ini istilahnya representative of Christ's kingdom. Saudara dimanapun saudara berada, saudara itu perwakilannya kerajaan surga. Jadi kalau seseorang pergi ke luar negeri dengan paspor hijau kayak merah kayak warnanya atau biru, saudara adalah perwakilan dari negara di mana saudara memegang paspor itu. Kalau saudara melakukan kesalahan di negara orang lain, orang akan lihat, oh paspornya ini nih warnanya memang di mana-mana buat masalah warna ini. Gitu saudara. Saya nggak sebut warna loh ya. Jadi saudara ini perwakilannya kerajaan surga. Di mana saudara dilihat, oh Andrew, dari namanya aja Andrew. Dari bahasa Indonesia Andreas. Ini pasti cinta Yesus orangnya. Tapi kalau dalam kelakuannya tidak mencerminkan Kristus, kita ini perwakilan kerajaan surga. Kalau kelakuan kita, cara bicara kita, tingkah laku kita, cara baju kita, enggak mencerminkan kerajaan surga. Orang mempertanyakan, ini Kristen dari mana ya? Nah, apalagi saudara, kalau ayat yang tadi saudara baca di sini, siapa yang percaya dan dibaptis. Kristen progresif, saudara pernah dengar kan? Sekarang ini lagi ngetren kan? Enggak perlu percaya Yesus. Saudara pokok baik hidupmu pasti diselamatkan. Nah, pengertian ini akan kita makan mentah-mentah saudara ya. Oh iya benar nih, wong Kristen itu pendeta loh itu. Pendeta itu kayak gitu. Dia lihat cara kerja kita, pendeta itu enggak mencerminkan kerajaan. Tapi ada ajaran baru yang namanya Kristen progresif. Dia bilang gini, enggak perlu percaya sama Yesus. Pokoknya kamu baik, hidupmu menyenangkan orang, bisa mengasihi orang lain, memberi orang lain, memperhatikan janda-janda. Itu sudah selamat. Nah ayat ini beda. Siapa yang percaya Yesus maksudnya ini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, he who has believed dalam kurung in me. Jelas saudara, me-nya besar. Siapa yang percaya? Apakah saudara percaya Yesus? Yes. Berarti saudara bukan aliran Kristen progresif. Benar saudara, sebetulnya progresif itu bagus loh. Kan namanya Kristen harus progresif dong. Jangan decrease gitu kan. Tetapi ini progresifnya kemana? Nah ini perlu saudara hati-hati ya. Baik Pak, progresif itu bagus Pak. Tapi dia enggak harus percaya. Apalagi dibaptis enggak perlu. Pokoknya kamu baik, sayang, masuk surga sudah. Nah padahal yang masuk surga tentukan bukan dia kan. Kasihan deh lo gitu kan. Nah jadi saudara, kalau saudara mengerti firman ini bahwa Tuhan itu memperlengkapi kita dengan kuasa dan otoritas. Bukan untuk diganggurin,
bukan untuk gaya-gayaan. Tapi ada satu misi. Ada satu misi kita, yaitu apa? Menjadi saksi dia. Nah, sudahkah saudara siap menjadi saksinya? 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan gini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Little children atau believers, dear ones, you are of God and you belong to Him and have already overcome them. The agents of the Antichrist, because he who is in you is greater than he, Satan, who is in the world of sinful mankind. Jelas sudah dijelaskan di firman, bahwa saudara nggak perlu takut lagi. Karena kuasamu yang ada di dalam dirimu itu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Katakan di kiri kananmu, kamu memiliki kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang ada. Jadi kalau saudara sudah perkatakan ini, kalau masih takut dan khawatir, ini salah siapa saudara? Salah orang-orang yang dipenjarakah? Salah kita loh saudara. Saudara gak ngeh bahwa Tuhan sudah ngomong, aku kasih kamu tenaga dan kuasa, power and authority. Itu gak dianggap saudara. Padahal Tuhan sudah bilang ini kuasa yang bisa menguasai setan loh. Bayangin loh. Sekarang kalau saudara bingung masalah apa? Uang. Lah uang ambek setan itu tinggiannya di mana ya? Saudara dikasih kuasa untuk mengalahkan si jahat loh. Malah kita takut besok uang dari mana? Gimana ini? Kan gitu saudara. Sehingga membuat konsentrasi kita sama Tuhan gak fokus. Kita fokus sama persoalan kita yang lebih besar daripada the greater of God-nya. Padahal Tuhan bilang kuasamu itu lebih besar dari segala apapun yang di bumi ini. Ini firman yang ngomong saudara. Kalau saya yang ngomong mungkin saudara gak usah percaya. Masih meragukan. Tapi ini Yesus sendiri lewat firman-Nya. Ayo kita responi firman ini. Bahwa di dalam kita ada kuasa yang powerful. Jadi saudara persoalanmu apa bagi hari ini? Saudara bisa kalahkan. Amin. Jangan bilang ada lagi kemiskinan di dalam diri kita. Memang kita butuh uang saudara, tapi uang tidak segala-galanya. Yesus itu segala-galanya. Yes, kita sudah banyak kesaksian tentang keuangan itu, saudara nggak perlu lagi takut ya. Nah, di dalam kita sebagai panggilan Kristus tadi, saudara untuk mau menjadi saksi, saudara mau berdoa, ada 3 langkah yang harus saudara dan saya lakukan. Yang pertama adalah intimasi with God. Kalau saudara nggak pernah intimasi sama Tuhan, saudara akan merasakan kekhawatiran dalam hidupmu. Saat engkau menghadapi masalah, saudara takut. Saat saudara menghadapi persoalan yang berat, saudara stres. Kalau sudah stres, depression, saudara pergi ke psikiater. Karena apa? Karena saudara kekhawatirannya overload sudah. Saudara nggak tahu bahwa Tuhan itu besar dan dahsyat. Yang memberikan saudara dan saya kuasa, power and authority. Saudara nggak ngeh. Yang saudara di dalam pikiranmu adalah persoalan ini lebih besar dari Tuhanku. Nah, kalau saudara ada di antaramu di tempat ini, langkah pertama yang saudara harus lakukan adalah intimasi with God. Di dalam perjanjian baru di kitab Markus, itu dikatakan gini, saya catat saja. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Hari kapan dia doanya Yesus itu? Pagi-pagi benar. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan gini.
Pada waktu itu di Lukas, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ada kata pagi-pagi benar Tuhan itu ngobrol sama Bapaknya. Di satu sisi pada malam-malam hari dia pun ngobrol sama Bapaknya. Itu jelas berdoa. Saudara, intimasi tidak kenal waktu. Benar nggak Pak Herman? Itu Pak Herman ini contoh yang romantic people. Pak Herman, Pak Bambang, sorry. Sorry ya Pak, saya pikirannya Pak Herman. Pak Bambang ini sama Bu Esther ini romantic couple. Seriously, saya nggak pernah ngelihat mereka pergi sendiri-sendiri, nggak pernah. Dan pergi selalu digandengan, cerah, terus saya nggak ada masalah gitu. Iri kan jadi kita lihat ya saudara. Benar saudara, intimasi with Tuhan itu sangat diperlukan. Seperti Yesus sendiri, intimasi dengan Bapaknya. Tidak pedulin pagi, siang, malam, dia cari wajahnya. Kadang kita, kenapa yang takut tadi, yang khawatir, yang stres, yang gampang down, besok up, besok lagi down. Ini kayak Kristen kayak bal-balan gitu saudara ya. Kadang up, kadang down, kadang up, kadang down. Hari ini aku lihat Fitri senang, besok aku lihat Fitri susah. Kan bingung saya ya, ini hatimu di mana Fit? Gitu. Ini contoh. Nah, kalau Kristen seperti ini, saya garansi 100% nggak punya hubungan yang intim sama Tuhan. Yakin deh, yakin saudara. Nggak ada intimasi sama Tuhan. Doa pun kalau iling, kadang mangan disik baru iling doa nih. Gitu, kadang makan dulu nih, nanti aduh aku lupa nih, pernah gak saudara gitu tuh? Sering, nah kalau yang berkata sering, intimasimu sama Tuhan berarti kurang, ayo ngaku. Jelas saudara, jelas. Oh itu, memang itu seperti itu, manusia itu seperti Adam dan Hawa kan? Kamu yang makan, aku dikasih itu, muter terus saya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Oke, jadi kita cek hari ini. Kalau aku masih khawatir, aku masih takut, aku masih enggak, gimana ya sama Tuhan itu enggak ngerti gitu loh. Kamu ini sudah dikasih kuasa loh, Tuhan itu sudah mati di kayu salib. Darahnya untuk menebus saudara dan saya. Saudara masih enggak tentang pengorbanan Kristus yang begitu dalamnya. Saudara masih sama Kristus itu setengah-setengah. Hari Minggu kadang saudara mementingkan pertemuan dengan teman saudara daripada ke gereja. Saya nggak anti sosialisasi. Saya senang sekali sosialisasi. Tapi kalau saudara mementingkan itu lebih awal daripada gerejamu, itu aduh gimana ya. Saya mau jelaskan kamu kok nggak ngeh gitu loh. Padahal Yesus sudah berkorban. Ayo setelah datang ke gereja, kamu bisa melakukan aktivitasmu. It is more better. Oh Pak, saya kerja pagi. Enggak masalah, kita ada sore. Datanglah ke sore. Karena apa? Waktu saudara enggak datang, saudara miss loh dengan statement ini. Saudara enggak akan dapat sesuatu yang seharusnya bulan ini kita tentang berbicara power dan authority. Saudara miss one. Oh Pak takut ya enggak ada yang ngasih persembahan. Enggak saudara. Percayalah persembahan itu Tuhan yang kirim. Tuhan yang buka, Tuhan yang meneruskan. Saya enggak pernah bingung tentang uang di gereja ini serius. Saya enggak pegang, istri saya juga enggak pegang saudara. Jadi aku enggak pusing. Ono duit pokoknya teko hari ini minggu. Beres. Yang dicari siapa? Ya bendahara lah. Tapi saudara saya yakin, 1-2 orang sepakat mujizat terjadi. Betul nggak? Ini lebih dari 2 loh saudara. Ini lebih dari 2. Kita sepakat. Tuhan akan cukupkan nggak? Cukupkan. Kemarin gereja sore sudah dijawab punya gedung nih. Kemarin saya ketemu si Rodney yang radio itu. Sunshine. Itu deh ya.
sunshine. Nah, anak yang bersinar gitu loh, anak laki-laki yang bersinar maksudnya begitulah. Ketemu terus kita tur di radionya, saya pikir itu radionya itu ecek-ecek gitu ya. Satu klutek gitu ya radionya. Ternyata enggak loh saudara, besar. Bangunannya itu gede, terus ini ada departemen ini, productionnya ini, sampai saya fotoin tuh. Ruang productionnya itu aja ada 4 atau 5 ruangan loh saudara. Itu yang penuh dengan alat-alat yang kayak gitu tuh. Wah pokoknya komplit. Ini bagian orang-orang bagian film kakak tahu pastilah. Kayak gitulah produktif, ini gini. Ini bagian ini. Wow saya bilang. Terus tiba-tiba ada keluar CEO-nya ada di situ. Namanya siapa ya lupa saya. Something lah namanya Breven, I don't know. Namanya Pak Herman aja saya lupa gitu ya. Pak Herman tak ganti Pak Bambang ganti Pak Herman. Itu bule namanya. Terus kamu ada, aku say thank you dong. Saya bilang ini sama ketemu ini Mr. ini, Rodney ini saya mau thank you. Oh iya. Terus sekarang ada masalah lagi enggak? Ada, yang pagi belum dapat aku gitu. Yang pagi saya mau cari juga Pak. Kalau ada, tapi kelihatannya sih impossible saya bilang gitu. Karena semua gereja pakai pagi. Tetapi God can make possible jadi itu lewat kamu aku bilang gitu. Oke, kirim datanya dia ya. Nanti saya ketemu sama orang-orang pendeta-pendeta di sini yang memiliki gereja. I don't know how ini ngomongnya. Pokoknya ada jalan, saudara ya. Sekalipun nggak kelihatan, tapi masih ada sakempel awan gitu. Wah, udah pasti hujan wis. Ya, hujan pasti ya. Jadi saudara pun harus seperti itu. Saudara memiliki kuasa dan power, authority itu ada di dalam dirimu. Kamu orang yang potensi, kamu orang yang luar biasa. Jadi kalau suruh doa, saudara jangan takut duluan. Maju aja, suruh doain, maju aja masalah dia semua mati kayak urusannya Tuhan. Serius, saudara mau pasien mau tambah sekarat, bukan urusanmu. Kadang kita berpikirnya itu gini loh, aku nanti doain sembuh gak ya? Kalau gak sembuh, kan aku malu. Nah, malu? Siapa lu? Kita gak ada apanya saudara. Kalau berpikiran saudara seperti itu, intimasimu sama Tuhan berarti gak ada intimasi. Kalau kamu intimasi sama Tuhan, oh dengan senang hati yang namanya melayani Tuhan, itu with privilege you know. Kita with wow dengan segenap tubuh dan jiwa semua kekuatan kita kerahkan. Saya istri dan anak-anak saya mulai dari awal pelayanan di sini gak pernah ngeluh, seriously gak pernah ngeluh. Ada sore saya gak pernah ngeluh, aduh capek, gak istri saya juga lagi tambah gak pernah ngeluh. Cuma dia gini-gini aja saya sudah tahu, oh pijet. Kalau saya capek ya, gawe iku ae wis tembak iku. Gitu saudara. Di ayat ini dikatakan gini, James 4 ayat 8. James ini Indonesianya apa ya? Yakobus, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat. Saudara pernah dekat enggak? Yang ada dalam dirimu adalah, Tuhan ini dengar enggak? Tuhan tahu enggak persoalanku? Tuhan ngerti enggak? Aku sudah ngasih persembahan perpuluhan apalah. Komplain sama Tuhan. Padahal saudara enggak pernah dekat. Pemberian itu bukan dekat loh saudara. Makanya Kristen bukan sebuah agama. Kristen is relationship. It is relation with God. Kalau saudara dan saya enggak ada relasinya sama Tuhan, saudara enggak akan pernah ngerasakan kuasa itu. Tapi begitu saudara merasakan intimasi sama Tuhan, saudara merasakan bahwa you have power and authority. You can declare something, nothing can become something. Dengan segenap hatimu katakan, yes Tuhan, persoalanku akan beres. Persoalanku sudah beres. Sakitku sudah disembuhkan. Kelihatannya belum, gak ada sakitnya. Pendeta juga bisa sakit saudara. Karena kita sama. Saudara juga pendeta, saya juga pendeta. Saudara anak Tuhan, saya juga anak Tuhan. Sama, persoalannya sama saudara. Jadi jangan pernah berkata bahwa, oh enak ya jadi pendeta gak ada persoalan. Sama bilang, gak ada orang yang menjadi pendeta. Gak ada duitnya juga.
Karena salah kalau saudara berpikirnya uang masuk ke pendeta. It's wrong. Seriously, totally. Kalau saudara mau cari uang kayak Pak Fendi itu, accountant. Yes, itu tempatnya duit, tahu itu saudara. Ngitungin duitnya orang juga. Gitu. Salah dipentungin gitu ya. Kalau benar, gak dikasih apa-apa. Ya. Tapi saudara kalau mau bisnis, ya saudara kerja. Kalau saudara mau cari uang di bidang ini, gak ada uangnya saudara. Tetapi jangan sepelekan. Saudara melayani Tuhan, ada satu power dan otoritas yang saudara dan saya terima. Itu melebihi dari segala uang. Damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, itu lebih daripada uang. Kenapa saudara sudah dikasih Tuhan, saudara gak mau gunakan. Makanya kalau saudara sakit, saudara rasanya, oh Tuhan ini kok jauh banget ya dari aku. No. Istri saya juga didiagnosa kena cancer waktu itu. Siapa yang gak seneng? Kok gak seneng? Siapa yang gak sedih saudara dengar sakit itu? Tapi kita ini fine, saudara, kita melayani Tuhan dengan segenap, totally. Gak pernah komplain sama Tuhan, gak pernah komplain. Kenapa kamu kasihin? Kan kita udah melayanimu, anakku, istriku, semuanya ngelayani. Enggak. Kita tahu ini Tuhan izinkan untuk kita semakin sama Tuhan mengerti bahwa kuasa, otoritas itu kita bisa gunakan. Gak down saudara, enggak. Tapi kita harus lebih bangkit. Amin. Nah ini yang kedua, langkah kedua selain tadi. Yang tadi apa? Intimacy with God. Yang kedua adalah keep in step with the Spirit. Saya tanya ini enggak jawab dia. Oke, kita harus dengan Roh Kudus itu kita berkawan gitu loh saudara. Kita harus melangkahkan kaki kita, melibatkan Roh Kudus setiap saat. Ya, keep in step with the Spirit. Galatia 5:25 ayatnya gini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bahasa Inggrisnya, if we claim to live by the Holy Spirit, we must also walk by the Spirit with personal integrity, godly character, and moral courage, our conduct empowered by the Holy Spirit. Mulut ini ngomongnya jalan sama Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, aku mau melakukan setiap saat aktivitasku pagi hari ini denganmu. Tetapi kenyataannya enggak dilibatkan Holy Spirit itu. Kenapa? Karena waktu saudara ada persoalan, itu temptation-nya itu di situ saudara. Hasil tesnya apakah Anda benar berjalan dengan Roh. Begitu ada diserempet mobil saudara, zes gitu. Apa yang keluar duluan? Apa reaksimu? Bales. Mau ngomong nih aku, takut nih, kebablasan nih ya. F-word-nya keluar, bad words-nya keluar, atau desu keluar. Binatangnya keluar semuanya. Apa itu? Kalau kita berjalan sama Holy Spirit, tesnya di persoalan. Waktu saudara menghadapi sakit penyakit, diagnosa sakit, enggak flu loh ini saudara, cancer. Kalau kita dengar itu langsung, pasti normal. Tetapi apakah kita terus hidup dengan ketakutan, terus komplain? Enggak. Kita harus tahu bahwa kita memiliki Holy Spirit. Kita tanya Holy Spirit, kenapa? Kok kamu izinkan aku? Oh, kamu belum mengampuni si A, si B, si C. Ya saudara harus ngampunin. Oh, dicek lagi, enggak ada pengampunan lagi. Apa? Saudara dan Holy Spirit itulah yang berinteraksi. Roh Kudus pasti bilang, oh kamu makannya enggak jaga. Oh ya Tuhan, sorry. Aku harus jaga badannya. Jadi itu Tuhan itu pasti ada sesuatu yang diizinkan, persoalan apapun dalam hidupmu. Jangan pernah komplain sama Tuhan. Tetapi libatkan Roh Kudus ini untuk berbicara,
Apa next berikutnya? Apalagi ada orang yang mau menikah di sini. Terus libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kekudusanmu. Supaya apa? Saudara bisa untuk masuk ke dalam pernikahan yang kudus, itu enggak gampang. Apalagi mau menikah, di hari hanya itu bisa berantem besar. Ada yang bisa cancel. Ngerti saudara? Sebelum menikah. Apakah setelah menikah enggak usah ya? Loh justru setelah menikah itu harus dijaga nih. Sudah janji nih komitmen nih ya. Satu enggak boleh lagi cari lagi. Kalau baju sih boleh ganti di Kmart saudara tuker lagi. Makanya steknya jangan dibuang saudara kalau beli baju. Gawat nih ngajarinya enggak bener. Di sini itu saya baru tahu juga, baru pindah di sini. Itu orang kok pakai baju tagnya, dosen juga pakai tagnya di kacamatanya. Kayak ada action gitu. Dia bilang, ya aku pergi ke sini tadi itu, aku lupa bawa kacamata katanya dosenku. Terus ya aku ke sana aku beli, tapi aku kan di rumah ada. Jadi nanti aku setelah kuliah ini aku balikin lagi ke sana, aku pulang. Oh no, aku bilang gitu. Seperti itu, kacamata mah boleh digituin ya. Kalau suami dan istri nggak boleh ya. Kacamata aja kalau kita tahu kebenaran, ya nggak akan melakukan itu. Karena kita ya sudah diberkati ya, daripada seharian kita buta gini kan, ada kacamata. Belilah ya saudara. Nah, tapi di sini seperti itu saudara ya. Makanya baju-baju yang saudara mahal, ada mereknya nanti dibalikin rencananya. Jangan ya, di sini nggak ada ya. Ojo uripe kaya wong susah. Ayo. Yesus kita luar biasa. Amin. Next, yang ketiga. We are called to change this world, not be changed by it. Oke, di sini ayatnya, satu ayat ini aja terakhir. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. So that you may prove yourself to be blameless and guileless, innocent and uncontaminated, children of God without blemish in the midst of a morally crooked and spiritually perverted generation, among whom you are seen as bright lights, beacons shining out clearly in the world of darkness. Ini selesai anak-anak. Saudara, yang terakhir ini, saudara dan saya harus benar-benar beda. Tadi intimasi, yang kedua apa? Walk with God. And then yang tiga ini, saudara harus mengatakan, aku beda dengan dunia. Sehingga aku harus bisa shining, bersinar, beda dengan orang dunia yang pada dasarnya penuh dengan kegelapan. Amin. Jadi saudara katakan di kiri kananmu atau janji dirimu bahwa aku beda. Aku sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi terangnya. Jadi jangan sama dengan orang yang gelap tadi. Tapi saudara harus beda. Dan orang yang beda ini, yang terang ini, pasti mengalami banyak tantangan. Betul enggak? Tuhan aja mau datang ke bumi ini, mau menyelamatkan kita. Tapi dia disalah mengertikan sampai dia disalib. Apalagi kita. Makanya sama Tuhan dikasih, aku beri kamu dan otoritas. Supaya apa? Bisa menjadi saksi dan bersinar di dalam kegelapan. Amin.